Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini masih akan membahas seputar Shopee ya. Dan kali ini saya akan membagikan tips untuk teman-temanku semuanya yang sedang mengalami keuangan yang menurun sehingga gagal bayar di SP Letter maupun di S Pinjam ya. Bagaimana cara kita menyikapi dari DC penagih dan lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya nanti akan saya bahas di sini ya teman. Langsung stay tune terus. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya mau bahas dulu ya. Kita ditagih oleh DC dari Shopee itu pasti karena kita melakukan keterlambatan pembayaran atau keterlambatan tagihan yang seharusnya kita bayar itu melewati tanggal jatuh tempo. Seumpama misalnya kita tanggal jatuh temponya tanggal 5 sampai tanggal 6 kita masih belum bisa membayar. Maka di tanggal 6 itu saya pastikan dari pagi pasti sudah ditelepon terus-menerus dari pihak Shopee. Nah, tips yang pertama, teman-temanku semuanya, jangan sampai kalian tidak mengangkat telepon dari pihak Shopee karena kalian takut atau apalah itu ya. Atau kalian merasa ribet dan udahlah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita memang mempunyai tanggung jawab, kita angkat walaupun kita masih belum mempunyai dana untuk mencicil. Itu ya teman-teman. Yang pertama kita angkat. Dari pihak Shopee pasti menanyakan kenapa kok sampai saat ini masih belum ada pembayaran untuk tagihan tersebut. Nanti kita bisa jelaskan karena ini kak, dan pastinya kita akan ditanyakan kapan kita akan melunasi untuk tagihan tersebut. Nah, di sini kalian bisa memberikan kesepakatan, istilahnya kalian ada kesepakatan dengan pihak Shopee kalian akan melunasi di tanggal sekian. Nah, tetapi kalau kalian tidak ada dana, kalian hanya bilang saja kalau kalian itu mau mencicil ya teman-teman. Tiap hari mau mencicil atau kalau ada uang dicicil, bilang saja seperti itu ya teman-teman, karena kalian memang bertanggung jawab. Seumpama saya beri contoh ya, maaf kak, memang kalau sekarang saya belum ada dananya, tapi saya usahakan secepatnya kalau ada dana akan saya cicil terus menerus sampai lunas kak. Kalau bisa di bulan ini sudah lunas kak, bilang saja seperti itu. Kita bilang apa adanya saja dan mereka pasti akan memberikan kita tenggang waktu. Tapi biasanya untuk telepon yang pertama kita akan diberikan tenggang waktu maksimal 3 hari. Nah, kalau dalam waktu 3 hari kita masih belum ada pembayaran atau belum ada pelunasan, mereka akan menelpon lagi. Nah, telepon yang kedua ini nanti mereka akan menanyakan lagi, kenapa kok masih belum dilunasi. Nah, di sini kita masih akan tetap menjawab karena memang kita masih belum ada dana dan lain-lain sebagainya. Dan mereka pasti akan menanyakan terus-menerus kenapa dan kapan. Karena mereka juga dituntut oleh pihak Shopee untuk terus menagih kita sampai tagihan kita lunas ya teman-teman. Tapi di sini menurut pengalaman saya, dari sikap mereka, cara bicara mereka itu nadanya masih benar-benar bagus ya, dengan sopan untuk tanya ke kita. Nah, di sini kalau sudah telepon kedua kita masih belum bisa melunasi, besoknya akan telepon lagi dan telepon lagi sampai kita lunas. Bukan karena kita habis ditelepon terus kita sudah melakukan pencicilan terus kita nggak ditelepon lagi, tidak seperti itu teman-teman. Mereka akan telepon terus-menerus sampai tagihan kita dilunasi. Nah, tipsnya teman-teman, jangan sampai kita tidak mengangkat telepon ya. Karena kalau kita tidak mengangkat telepon dari mereka, pasti mereka akan menelpon di kontak darurat kita. Misalnya teman-teman dulu daftarnya itu menggunakan kontak darurat keluarga ya, mereka yang akan ditelepon. Tapi di kontak darurat pun kalau tidak diangkat, maka mereka akan
menagih atau menghubungi kontak lain atau yang biasanya disebut semua kontak yang ada di HP kita akan dihubungi. Biasanya seperti itu teman-teman. Kenapa ya? Karena mereka merasa kita mengabaikan hutang kita. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kalau teman-teman tanya, apakah daerah ini ada DC-nya? Apakah daerah ini ada DC-nya? Pasti di setiap daerah itu ada DC-nya. Tetapi untuk DC terjun ke lapangan itu ada syaratnya teman-teman. Kalau tidak salah itu pokoknya sekitar 3 bulan kita tidak melunasi, maka DC akan datang ke rumah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk daerah-daerahnya saya kurang paham. Tetapi memang tiap daerah itu pasti ada. Hanya saja untuk kapan-kapannya itu yang kita tidak tahu kapan mereka akan datang ke rumah. Oke, yang ketiga, kalau ada DC yang ke rumah, kita tidak perlu untuk membayar atau melakukan pencicilan kepada mereka. Tetap kita bilang bahwasannya kita akan melakukan pencicilan via aplikasi. Seperti itu ya teman-teman. Karena banyak sekali di luar sana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka benar-benar dari DC penagih Shopee, tapi belum tentu uang yang kita bayarkan ke mereka masuk ke tagihan kita. Jadi tagihan kita itu tidak berkurang. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kasih contoh ya. Nah, di sini tagihan saya itu awalnya 1.800.000 sekian. Dan ada biaya keterlambatannya 91.000. Tapi saya sudah melakukan pencicilan 750.000. Jadi sisanya 1.100.000 sekian ya teman-teman. Kita masih bisa melakukan pencicilan lagi teman-teman. Kita punya uang berapa, kita cicil. Pokoknya kalau kita bertanggung jawab, kita tidak perlu takut ya teman-teman. Kita mau didatangi DC ataupun yang lainnya. Kalau kita malah pinjam sana pinjam sini untuk menutup tagihan kita yang di Shopee, itu namanya gali lubang tutup lubang teman-teman. Dan saya pastikan teman-teman akan makin pusing, apalagi kalau teman-teman hutangnya ke pinjol lain, apalagi pinjolnya itu ilegal ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf bila penjelasan saya ada yang kurang berkenan atau kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.